Selamat malam Pak Diki, Kombes Diki Patria Negara, Wadir Tipidum Bareskrim Polri. Save the best for the last, kata pepatah Pak gitu. Ya, baik, Ya. terima kasih. Jadi tepuk tangan dong untuk kepolisian. Bagaimanapun seperti tadi disampaikan, kalau Indonesia tidak ada kepolisian juga pasti akan kacau balau Pak. Tapi bagaimanapun kita berharap agar polisi yang ada di Indonesia benar-benar presisi, benar-benar luar biasa untuk menegakkan hukum di Indonesia. Tanggapan terkait dengan tadi, bagaimana ada korban-korban yang dikriminalisasi, bagaimana tuduhan juga bahwa yang namanya mafia tanah salah satunya ada di Kepolisian Republik Indonesia. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya mau lapor dulu ini, bahwa saya kena sebagai korban diskriminasi dan ketidakadilan di ruangan ini. Kenapa? Yang lain dikasih kopi, kenapa saya enggak? Oh, tolong panitia mohon maaf nih, jangan mohon maaf, diskriminasi. gimana Anda mau bicara adil kalau saya pun jadi korban? Sudah malam padahal ini Pak ya. Lah bener, semua ditawarin. Pak mau kopi, mau kopi, mau kopi. Tuh, di meja saya aja nih nggak ada nih. Segan Pak Air sebenarnya. putih ini juga saya irit. Daripada saya haus, ya kan? Apalagi jadi korban penipuan. Kenapa penipuan? Undangan jam 7 dan selesai jam 9. Ternyata undangan mulai setengah 8 dan sampai saat ini belum jelas kapan selesainya. Ya, Segmen terima terakhir kasih ini, Pak. atas waktunya. Jadi saya yakin semakin cepat saya bicara, saya yakin semua yang di ruangan ini akan semakin mendukung saya. Kalau semakin banyak saya bicara, itu seolah-olah saya membela diri. Jadi pada malam ini saya tidak membela diri, saya yakin apapun yang menjadi kendala bapak-bapak tadi itu kebetulan juga kita tahu juga. Dan kami pun juga tidak menutup pintu. Dan saya yakin di ruangan ini pun ada yang pernah hadir di ruangan saya dan pernah berbicara dengan saya. Apa kendala-kendalanya. Dan seperti yang disampaikan tadi, BPN pun juga sekarang sudah sangat fair terbuka. Banyak kasus itu memang betul adanya tumpang tindih, adanya surat-surat yang cacat ilegal. Mereka juga udah fair kok, sudah ada tersangka dari mereka. Ya kan? Kalau mengatakan adanya oknum terlibat dalam mafia tanah, mudah kok. Polri pun juga sudah mulai terbuka. Ada yang namanya propam yang bisa melaporkan melalui online pun bisa, datang pun bisa. Di situ kalau ada keluarkan penyidik ataupun, wah terima kasih ya, akibat langsung dikirim kopi. Snacknya ada nggak snacknya? Jadi kalau misalnya memang ada yang terlibat, kita juga nggak nutup-nutupin kok. Silakan aja bawa bukti-buktinya keterlibatan anggota yang bersangkutan. Saat ini dengan program presisi di semua bidang, Polri sangat terbuka dan transparan. Tidak ada yang perlu tutup-tutupin. Tetapi kan tidak mungkin kita menjelaskan ke orang yang bukan juga haknya yang bersangkutan. Iya kan? Tidak mungkin. Tapi setiap orang yang merasa melaporkan dan bertanya, sejauh ini kita akan berikan keterangan-keterangan informasi terkait dengan apa yang dilaporkan. Saya rasa hal itu juga sudah kita ketahui bersama. Di sini banyak para praktisi-praktisi hukum di sini. Kami juga tidak menutup mata, tidak menutup pintu atau lain sebagainya. Dan memang kekurangan-kekurangan itu juga harus kita akui ada. Kalau kita bicara mafia, mohon maaf ya, mungkin siapapun punya kawan, dia membantu kawannya, judulnya sih membantu kawan. Kalau kita kenal membantu kawan, kalau nggak kenal kita ngomong apa? Markus ini. Kalau saya berkata, setiap orang yang membantu orang lain yang tidak ada kaitannya, ya kita kan punya indikasi apa sih masalahnya. Betul, seperti disampaikan tadi, kita memang berbicara pada legal standing daripada suatu perkara yang dilaporkan. Ataupun fakta-fakta material yang bisa mendukung bahwa surat yang ada ini palsu. Tapi tidak mungkin juga kita bergerak tanpa ada bukti sama sekali yang hanya mengatakan ini tanah saya. Waduh, terus gimana dong? Kan seperti itu. Waduh, makasih juga ya. Ini mohon maaf, saya juga menjadi korban arogansi. Maksud saya jadi arogan, yang lain gak dapat snack, saya dapat snack sendiri. Kayaknya memang harus beri saran kayaknya. Jadi intinya adalah segala masukan tadi kami terima. Saya juga tidak membantah itu ada. Dan saya hanya berusaha bahwa Polri
akan berusaha lebih baik untuk mengakomodir dan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Karena bagaimanapun juga kami tidak mungkin bekerja sendiri. Harus adanya dukungan, harus adanya transparansi. Acara malam ini nilai strategisnya besar bagi saya. Paling tidak bapak-bapak dan ibu yang hadir tahu nama saya Diki dan saya Wadir Pidum. Jadi kalau ada kira-kira masalah silakan datang ke kantor saya di lantai 4 Bareskrim. Ya kan? Kita bisa diskusi, saling berbicara apa masalahnya. Ya. Saya rasa itu aja Mas, jangan lama-lama karena juga waktunya udah makin malam dan larut. Dan satu hal lagi Mas, tolong setiap acara disampaikan jam berapa kita akan mengakhiri. Dan mohon juga disampaikan kepada setiap yang menanggapi berapa lama waktu yang dia diberikan untuk bicara. Karena ada yang 20 menit, ada yang 5 menit. Nanti dibilang Anda mau bicara adil tapi Anda tidak adil, kan begitu. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Diki gitu. Tadi seperti disampaikan, pentingnya acara ini juga untuk bersuara agar benar-benar permasalahannya ini ditindaklanjuti. Tadi bersuara langsung dapat kopi dan snack. Fresh lagi kan Pak? Tapi saya jadi, kalau bahasannya Pak Rufinus, pengen men-challenge lagi. Tadi Pak Budiharjo bilang, berurusan dengan penegak hukum itu mentok deh. Gitu. Kalau kemudian yang dihadapi adalah, katakanlah lawan-lawannya yang punya modal kapital lebih besar gitu. Tanggapan Bapak, apakah benar seperti itu Pak? Orangnya ada di sana Pak, silakan. Saya mau bilang gimana kalau saya nggak tahu juga orang yang berhadapan dengan beliau. Ya kan? Jadi silakan Pak, saya di lantai 4, silakan datang setelah ketemu saya kira-kira tanggapan Bapak sampaikan lagi beliau. Kira-kira gimana? Apakah Bapak ketemu solusinya ataukah Bapak ketemu dinding lagi? Seandainya ketemu dinding pun pasti ada alasannya. Seandainya bisa ditindaklanjuti pasti ada alasannya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama kita berpikir secara fakta dan objektif. Itu menurut saya. Tetapi kalau memang kita tidak berpikir objektif, sudah subjektif, kemanapun juga, apapun pendapat orang, pasti salah. Dan yang benar adalah kita. Saya rasa itu nggak pas juga. Baik, terima kasih Pak Diki.